ya. Minimal presensi 75%, kemudian ada partisipasi aktif, eh, tugas tidak ada tugas presentasi, tapi saya yakinkan eh, tugas makalah ilmiah biasa, kemudian ada UTS dan ada UAS, ya. Ini buku-buku yang nanti bisa jadi referensi. Nanti saya kasih beberapa e-book yang bisa jadikan pemikiran. Kita break dulu aja. Oke, kita lanjutkan. Eh, jadi ada tugas makalah yang nanti kalian harus kerjakan. Itu ada di poin 5, ya. Judul-judulnya kalian bisa memilih dari 5 judul yang disediakan, ya. Ini ada tema paper atau tema makalah. Jadi kalian membuat makalah lepas yang temanya eh, antara lain ada A, B, C, D, dan E, ya. Ini dipilih, diacak saja, ya, supaya bisa eh, lebih variabel, ya, lebih berbeda-beda antara teman yang satu dengan yang lain, ya. Supaya bisa dikerjakan sebelum UTS.
Ya, itu yang tugas yang pertama. Jadi sebelum UTS ini dibuat paper makalah, nanti eh, silahkan dikerjakan paper makalahnya. Sebelum UTS sudah harus masuk di tempat pengumpulan tugas yang nanti saya tentukan di mana mengirimnya. Oke, deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah Pancasila ini ialah mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua program. Jadi saya tidak hanya mengajar untuk satu program studi, tapi semua program studi yang ada di Universitas Islam Asyafiyah pasti akan memperoleh mata kuliah Pancasila. Ya, mata kuliah ini menjelaskan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi, ya, ideologi negara, Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan, dan Pancasila sebagai paradigma atau pandangan hidup berbangsa. Apa kompetensi yang ingin diharapkan dari kita mempelajari mata kuliah Pancasila ini? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, kemudian melakukan telaah kritis. Jadi telaah mengkritisi Pancasila terhadap Pancasila dan karya bangsa Indonesia yang sesingkat dengan ideologi dunia lainnya. Jadi kalau kita lihat di dunia cukup banyak ideologi-ideologi ya yang berbeda-beda ya tentu akan banyak pula perbandingan-perbandingan antara ideologi di sebuah negara dengan ideologi di negara kita ya pola ini yang akan kita coba eh, bahas bagaimana ideologi atau pandangan sebuah bangsa terhadap dasar negaranya ya. Alasan rasional pendidikan Pancasila ini yang jelas dia memiliki visi dan misi. Ya, visinya adalah menjadikan sumber nilai atau pedoman atau pengembangan diri kepribadian. Ini yang diharapkan dari visi kita mempelajari pendidikan Pancasila. Ya, yang misinya adalah dia nanti akan mewujudkan nilai dasar. Lanjutnya menumbuhkan tentang kesadaran berperilaku, ya kesadaran sikap, kesadaran tanggung jawab, dan eh, semua perilaku yang bersendikan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai prasyarat, Pancasila ini harus dirasakan sebagai suatu eh, ideologi yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita lihat adanya perbedaan, adanya toleransi, adanya musyawarah, adanya eh, proses penegakan yang adil, ini harus bisa kita kritisi bagaimana ke depannya, bagaimana eh, pandangan kita selaku warga negara terhadap fungsi dari Pancasila sendiri. Ya, selain dia sebagai pandangan hidup, sebagai pandangan filsafat, sebagai pandangan etika, bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Output yang akan diharapkan adalah Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini output yang ingin eh, diharapkan. Kalau kita bicara dengan kompetensi yang diharapkan, tentu eh, banyak yang akan diharapkan terutama dari mahasiswa yang telah mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu terutama sikap dan tanggung jawab selaku warga negara, selaku masyarakat. Kemudian bagaimana pengenalan dan perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri. Ya, Pancasila ini tidak bertentangan dengan teknologi dan perkembangan. Nah, ini harus kita sikapi bagaimana. Nah, ini yang kompetensi inilah yang diharapkan. Bagaimana juga pengenalan masalah hidup tentang kesejahteraan dan bagaimana cara pemecahan masalah-masalah di dalam bermasyarakat atau bernegara yang menjadi eh, sebuah tolok ukur suatu bangsa ini bisa berjalan dengan baik.
Kemudian kemampuan juga dimaknai dengan peristiwa sejarah atau nilai-nilai atau budaya yang bagaimana lahirnya sebuah Pancasila, ya. Bagaimana eh, Pancasila ini bisa menjadi sebuah dasar negara, ya. Kalau kita melihat bagaimana landasan dari sebuah pendidikan Pancasila sendiri, landasan yang pertama kita melihat ada landasan filosofis di sana. Pasti landasan filosofis, nanti kita bahas secara eh, tersendiri. Kemudian ada landasan kultur, landasan budaya. Bagaimana Pancasila ini bisa lahir dari sebuah kebudayaan di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah adanya landasan histori, landasan sejarah. Bagaimana Pancasila ini lahir dan bisa diterima oleh warga negara Republik Indonesia, ya. Nah, landasan dan tujuan dari pendidikan Pancasila sendiri, kalau kita lihat dari landasan histori, tentu ukurannya adalah rasa nasionalisme, ya. Kalau kita tarik dari landasan histori, bagaimana bentuk nasionalisme, bagaimana rasa kebangsaan yang kuat, ya, ini berakar dari sebuah sejarah, bukan kekuasaan hegemoni atau bukan berasal dari hegemoni ideologi, gitu, ya. Pancasila ini melandasi sebuah rasa nasionalisme yang nilai-nilai Pancasilanya sendiri ini berasal dari bangsa itu sendiri. Jadi nilai-nilai yang diambil dari sebuah Pancasila ini adalah nilai dari budaya bangsa kita sendiri. Contohnya kuasa material, ya. Sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah landasan histori. Bagaimana kita melihat dari landasan kultur, ya? Pancasila ini lahir dari sebuah landasan kultur, landasan budaya, ya. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah landasan? Yang pertama adalah ciri Nah, itu khas ada pemain dari sebuah ya udah pandangan berarti hidup. harus Bagaimana kita melihat pandangan ya hidup, gue kagak ngerti bagaimana lagi. kita melihat falsafah bangsa yang Ini berbeda dengan bangsa lain. Kalau kita lihat berjalan falsafah bangsa kita, ini sekali akan habis bang. berbeda dengan bangsa lain. Bagaimana proses penegakan hukum yang ada di Indonesia akan berbeda dengan bangsa yang bangsa lain. Contoh, hukum di Indonesia ini berasal dari sebuah dasar hukum civil law, bukan berasal dari common law, ya. Civil law ini dia adalah hukum dari Eropa, ya, sedangkan eh, common law ini dari Inggris. Jadi agak berbeda pola proses penegakan hukumnya, ya. Bagaimana sebuah negara ini dibentuk dari landasan atau nilai-nilai yang berasal dari sebuah falsafah bangsa sendiri. Nah, falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultur, nilai-nilai budaya melalui sebuah refleksi dari filosofi pendiri negara. Jadi pendiri negara ingin bagaimana negara ini eh, didirikan berdasarkan sebuah landasan filosofi, ya. Landasan filosofi ini bisa kita lihat dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau pandangan filosofi bangsa. Kemudian dia konsisten. Pancasila ini konsisten untuk tindakan sebuah realisasi atas nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Kita sudah pahami dari kita bersekolah di dasar menengah, tentu sila-sila Pancasila ini sangat kuat terhadap budaya yang ada, ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah bagian dari sebuah budaya bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mengakui adanya ketuhanan, ya. Bahkan nanti di histori Pancasila dia tidak lepas dari sebuah yang dikatakan Piagam Jakarta. Bagaimana sebuah dasar negara itu
bisa eh, diwujudkan dari perkataan bahwa adanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa ini tidak mungkin masyarakatnya tidak memiliki rasa ketuhanan yang Maha Esa, ya. Makanya ada putusan MK terbaru bagaimana masyarakat eh, menolak adanya status agama pada eh, tanda kartu tanda kependudukan. Ini putusan ini ditolak oleh MK karena bangsa ini adalah bangsa yang jelas mengakui adanya ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan ini tidak bisa dilepaskan dari budaya yang sudah berakar di Indonesia. Tentu itu. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana nilai ini bisa tumbuh? Nilai rasa kemanusiaan, ya, rasa keadilan ini harus memiliki sebuah penegakan hukum yang jelas. Makanya di Indonesia ini jelas eh, sangat jelas ada asas yang menyatakan bahwa presumption of innocence, orang tidak bisa dinyatakan bersalah, ya, kalau belum ada putusan pengadilannya. Jadi ini masih eh, menjadi polemik bagaimana proses penegakan yang menurut masyarakat adil dan bagaimana menurut aturan hukum yang adil. Nah, ini dari dua konsistensi, ya, eh, nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian persatuan Indonesia, bagaimana bangsa ini berasal dari berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, ya kan? Berbagai macam eh, budaya, bahasa dan segala macam. Ini tidak bisa dipecah oleh eh, sebuah insiden yang dikatakan dengan bahasa toleransi, ya. Nah, ini jadi negara kesatuan ini adalah sebuah realisasi nilai-nilai dari sebuah Pancasila. Ini adalah sebuah negara yang berbineka tunggal ika. Nah, ini bagian yang harus terus menjadi konsistensi bagaimana pendidikan Pancasila ini terus diajarkan pada baik tingkat dasar, menengah, dan tingkat perguruan tinggi untuk menguatkan itu, kemudian menyelesaikan masalah dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat, ya, dengan sistem perwakilan dan selanjutnya. Kemudian juga ada sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang belum eh, sampai pada ke titik itu. Makanya Pancasila ini harus dikritisi bagaimana menciptakan rasa keadilan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang harus terus konsisten agar nilai-nilai itu terus terpupuk bagi setiap masyarakat dan bagi warga negara Indonesia sendiri. Bagaimana mencerminkan realisasi filosofi asli bangsa Indonesia? Nah, ini adalah pewujudan yang diharapkan pada akhirnya. Ya, Pancasila ini harus bisa dikritisi karena Pancasila ini dia lahir secara ilmiah, secara pemikiran. Kalau menurut pengetahuan, ya, menurut pengetahuan, menurut sifatnya, Pancasila ini bisa kita lihat dari a priori dan a posteriori. Pengetahuan yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dikenal dan pengetahuan yang terjadi secara serta-merta tanpa melalui pengalaman. Kita ini dua-duanya dialami. Jadi Pancasila ini sudah dikaji secara ilmiah, ya, secara keilmuan tentunya. Pancasila ini lahir dari nilai-nilai budaya kita. Ya, kalau kita melihat, ya, pengetahuan berdasarkan rumusan gradasi, ya, pendidikan keagamaan, pendidikan kefilsafatan, pengetahuan ilmu dan pengetahuan, kemudian eh, pendidikan prailmiah dan pendidikan biasa, ini kita bisa eh, menitik beratkan pada setiap aspeknya. Contohnya pendidikan keagamaan, religi, pengetahuan mengenai wahyu, mengenai keagamaan
melalui keyakinan, ini terjadi melalui sebuah proses keyakinan sehingga sifatnya adalah dogmatis tradisional. Kita bisa melihat eh, eh, lebih banyak warga negara kita yang merasakan bahwa dia memiliki agama ini dogmatis tradisional, ya turun temurun. Ayahnya beragama itu, pasti anaknya akan beragama itu. Tapi kita sudah eh, coba melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, itu konsepnya. Jadi ada rasa ketuhanan, bagaimana toleransi dan intoleransi ini bisa dikendalikan dengan baik. Bagaimana semua warga negara berhak beribadah, menuntut atau memiliki keyakinan sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, ini bagian pada proses pengetahuan berdasarkan gradasi. Tingkatan religi ini adalah tingkatan yang sangat tinggi. Makanya sila pertama itu jelas sangat dalam posisinya dan diposisikan di yang paling atas. Kemudian ada pendidikan filsafat, yaitu pengetahuan menuju hakikat objeknya, ya, melekat refleksi, analisa dan pemahaman deskripsi, tentang penafsiran, tentang spekulasi, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dikaji, bagaimana refleksi, analisa, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini sudah tentu ini bagian dari kajian yang kita pelajari dari mulai tingkat sekolah dasar sampai menengah. Jadi bagaimana ini refleksi dan implementasinya nanti di masyarakat. Nah, ini kan eh, bagaimana kepribadian tiap warga negara itu bisa mengimplementasikan Pancasila pada tataran pelaksanaan di lapangan. Bagaimana juga pengetahuan yang secara sistemik melalui metodologi ilmiah. Jadi Pancasila ini dikritisi, kemudian dikaji melalui metode-metode yang ilmiah. Bagaimana tingkat toleransi di Indonesia, bagaimana tingkat penegakan hukum di Indonesia, bagaimana rasa persatuan dan kesatuan itu diujikan pada tataran metodologi yang ilmiah, ya. Penelitiannya sudah cukup banyak. Jadi pada level pengetahuan berdasarkan gradasi ini sudah kita lalui seluruhnya, gitu loh. Kita tinggal bagaimana pada tataran S1, pada tataran perguruan tinggi, bagaimana kita mengimplementasikan saja di masyarakat. Bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita eh, meningkatkan rasa toleransi beragama, ya. Bagaimana kita eh, memiliki rasa kemanusiaan terhadap orang lain, bagaimana kita menjunjung sebuah keadilan. Nah, ini pada tataran perguruan tinggi, sehingga pengetahuan indrawi kita, ya, pengetahuan indrawi ini bisa melampaui itu pada tataran aplikasinya di masyarakat. Ini yang diharapkan. Setelah dogmatis-dogmatis yang diterima, sekarang Pancasila bisa dikritisi. Apa yang salah dari Pancasila? Ini pada tataran filosofis tadi, ya, ada tataran eh, histori dan pada tataran kulturnya, ya. Bagaimana Pancasila ini bisa kita harus pelajari dan apa urgensinya kita mempelajari Pancasila tadi, ya. Jadi kalau kita bicara landasan histori, bagaimana landasan kultur, bagaimana landasan filosofi, ini kajiannya sudah sangat mendalam, ya. Kalian juga sudah mempelajari Pancasila ini dari mulai tingkat sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi. Jadi bagaimana landasan historinya? Nah, kita akan bedah satu persatu. Bagaimana histori lahirnya sebuah Pancasila, kemudian bagaimana Pancasila itu bisa menjadi ideologi, kemudian bagaimana Pancasila itu kita lihat sebagai etika. Nah, itu yang eh, coba eh, akan kita kaji, ya.
Oke, eh, bagaimana tinjauan histori Pancasila sendiri? Ya, kalau kita melihat sejarah perumusan Pancasila dan bagaimana fungsi Pancasila sendiri, ya, kita akan bicara dari sebuah konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa ini. Ya, periode pengusulan, ya, pengusulan sebuah Pancasila, kata Pancasila ini dimulai eh, pada saat sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya, badan ini dibentuk dan diketuai oleh Dr. Rajiman, ya, didampingi oleh eh, dua orang ketua, ya, wakil ketua dan satu orang yang berasal dari Jepang. Pembicaraan pada saat rapat BPUPKI itu, dia materi pokoknya akan membicarakan tentang bagaimana dasar negara ini dibuat, landasan negara ini dibuat, apa yang menjadi landasan negara ini dibuat. Kita masuk ke dalam periode perumusannya, ya. Disetujuinya sebuah naskah awal, ya, tentang pembukaan hukum dasar atau landasan hukumnya yang dinilai atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta, atau Piagam Jakarta itu merupakan sebuah naskah awal, ya, tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, ya. Naskah awal itu pembukaan hukum dasar yang dijuluki sebagai Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan sebuah preambul pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945, ya, dengan sejumlah perubahannya karena adanya tarik ulur kepentingan pada sila pertamanya. Nah, pada periode perumusan Pancasila ini di sidang yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli ini eh, mulai merumuskan bagaimana Pancasila ini masuk ke dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat, ya, bagaimana naskah Piagam Jakarta aslinya, ya, pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, 7 kata pada kalimat sila pertama ini diubah ketuhanan yang Maha Esa, ya, karena toleransi tadi. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah naskah Piagam Jakarta. Kemudian periode pengesahannya, bagaimana menjadi sebuah Pancasila itu masuk ke dalam sistem hukum, ya. Tentu sebelum pengesahan Pancasila, kita harus ingat bahwa negara ini mengingat sebuah peristiwa penting dalam sejarah, yaitu sebuah pembacaan teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa ini merdeka, ya, kemerdekaan bangsa ini eh, tidak diberikan tapi direbut, ya. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, ya. Bagaimana lahirnya Pancasila? Ya, sidang persiapan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus setelah pembacaan teks proklamasi 1945, sejarah bangsa Indonesia ini juga mencatat bagaimana rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Mengapa rumusan Pancasila sila pertama itu pada Piagam Jakarta itu berubah menjadi rumusannya, eh, rumusan Pancasila pada Undang-Undang Dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini diperlukan Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya, hanya bangsa Indonesia lah yang eh, memiliki eh, Pancasila ini di seluruh dunia. Dan Pancasila ini mengakui bahwa adanya kepribadian bangsa Indonesia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, ya. Jadi ini mencerminkan sebuah kepribadian bangsa Indonesia dan juga memberikan sebuah identitas bangsa ini adalah bangsa Indonesia berdasarkan Pancasilanya tadi, ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, arah. Karena kita banyak suku, banyak bahasa, sehingga arah pandangan kita harus bisa akomodir. Ya, bagaimana tingkat toleransi ini harus tetap dijaga, bagaimana persatuan ini harus tetap dijaga, bagaimana globalisasi ini ya eh, menjatuhkan ya eh, kepribadian bangsa ini, masyarakat yang eh, pada tingkat etika dan moralnya sudah eh, di bawah, ini kan kita harus bisa berpikir bagaimana pandangan hidup ini harus dikembalikan pada titik yang semula, pada etika bagaimana kita berpancasila, bagaimana kita bermoral, ya kan? Ini yang harus tetap dijaga. Kemudian Pancasila juga sebagai jiwa bangsa, ya. Ini rasa nasionalisme. Bagaimana membangun sebuah negara ya dari Sabang sampai Merauke yang negara ini memiliki tiga waktu sendiri ya di dunia hanya Indonesia lah yang negara yang memiliki tiga waktu. Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ya. Ini cukup luas sehingga menjaga negara ini tidak mudah tentunya. Tidak seperti Singapura yang kecil. Negara ini cukup luas. Negara lautannya juga cukup luas. Ya, sebelum adanya piagam deklarasi Juanda, memang wilayah laut Indonesia ini masih bergabung dengan laut lepas. Tetapi setelah adanya deklarasi Juanda, perubahan itu menjadi sangat signifikan. Laut kita lebih luas daripada daratan kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi bagaimana Pancasila ini bisa menjadi jiwa bangsa kita? Bagaimana kita bisa menjaga Pancasila ini menjadi sebuah rasa nasionalisme yang harus kita jaga. Kemudian Pancasila ini juga sebagai perjanjian yang luhur, perjanjian eh, yang hierarki, ya, perjanjian bagaimana eh, masyarakat dengan pemerintah sepakat bahwa Pancasila ini masuk ke dalam konstitusi. Kalau kita bicara bagaimana perjanjian yang luhur ini, ya, kita sudah mengetahui bahwa hukum yang tertinggi adalah konstitusi negara, ya. Konstitusi negara itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada preambul pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya alinea keempat ada Pancasila. Jadi ini adalah bentuk kesepakatan antara warga negara, antara rakyat dengan negara, dengan pemerintah. Perjanjian yang yang harus dijaga. Bagaimana pemerintah harus konsisten menjalani apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya sehingga perjanjian antara warga negara dengan negaranya itu tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menurut saya dalam konsep bagaimana Pancasila ini sebagai perjanjian luhur ya kita sudah dapat pahami bahwa fungsi Pancasila dalam kehidupan tentunya bagaimana fungsi Pancasila sebagai identitas bangsa. Bagaimana fungsi Pancasila sebagai kepribadian, bagaimana sebagai pandangan hidup, bagaimana juga sebagai perjanjian yang ukur. Ya, kalau kita tinjau dari historis Pancasila, hubungan Pancasila dengan proklamasi dan undang-undang ini,
ya. Pada hakikatnya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, ini memberikan pernyataan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Jadi kita menyatakan bahwa bangsa ini merdeka, ini terhadap diri kita sendiri, selaku bangsa Indonesia, dan memberikan pernyataan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Pernyataan itu menjadi sangat penting bagaimana kita membentuk sebuah negara. Sebab syarat mendirikan negara itu yang pertama adanya wilayah, adanya penduduk, dan adanya pemerintahan. Itu menjadikan kita terbentuknya sebuah negara. Makanya kita harus memberikan pernyataan bahwa kita adalah negara yang merdeka. Ya, itu hakikatnya dari sebuah proklamasi. Ya, kemudian tindakan-tindakan yang harus segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Ya, nah dilakukan secara seksama. Nah, dibuatlah sebuah tatanan pemerintahan apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah tatanan pemerintahan, ya kan? Ya, Dewan Perwakilan Rakyat, ada parlemennya, ada Mahkamah Agung, ada TNI dan segala macam. Itu dibuat secara eh, seksama dan dia harus masuk ke dalam konstitusi, ya. Lembaga kepresidenan, lembaga BPK dan segala macam, semua lembaga yang masuk ke dalam konstitusi ini harus menjalankan tugas konstitusi, ya. Itu hakikat dari sebuah proklamasi. Bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi sendiri? Ya, nah sifat hubungannya yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya sebuah proklamasi, kemudian memberikan penegasan terhadap pelaksanaan proklamasi tersebut, kemudian memberikan juga pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya sebuah pernyataan proklamasi tadi. Nah, ini yang harus dilihat dari sifat hubungannya. Kemudian, pembukaannya hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya sebuah cita-cita luhur. Cita-cita luhurnya apa? Sebuah kesejahteraan bagi masyarakat, ya, yang menjadikan semangat, ya, pendorong agar ditegakkannya sebuah kemerdekaan. Ujungnya adalah bagaimana kita mencapai sebuah cita-cita yang luhur, mencari ke sebuah kesejahteraan bagi rakyat kita, ya. Nah, ini yang harus dikritisi pada saat ini. Bagaimana janjinya pemerintah yang mau menjalankan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila, tetapi pemerintah sampai saat ini belum bisa mensejahterakan bangsa ini. Ini koreksi buat pemerintah. Ini yang harus kita mintakan pertanggungjawaban kepada pemerintah, ya, dari sebuah hubungan pembukaan dengan proklamasi dan akhirnya pemerintahan harus bisa mewujudkan bagaimana pertanggungjawaban apa yang eh, tertulis di dalam konstitusi itu, ya. Nah, bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasarnya sendiri, ya, preambul, ya. Pancasila itu hanya ada di alinea keempat preambulnya, pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Kalau setiap Senin biasanya kita suka baca tuh kalau dari waktu kita pendidikan di tingkat dasar menengah, ya, tiap hari Senin pasti upacara pasti akan baca undang-undang pembukaan, ya. Nah, itu pembukaan itu harus dibaca karena ada nilai Pancasila di sila keempat itu yang harus kita tanamkan sejak kita kecil, ya, sejak kita pada Iya, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, atau eh, pada tingkat perguruan tinggi ini pada saat implementasinya di lapangan bagaimana ini harus bisa dijalankan, itu, ya. Nah, Undang-Undang Dasar tidak merupakan sebuah peraturan hukum yang tertinggi,
ya di atasnya, ya masih ada dasar pokok bagi undang-undang dasar, yaitu yang dinamakan sebuah eh, kaidah negara atau secara fundamental. Ini biasanya eh, orang hukum bilang state of law, ya. Ada yang bilang Grundong, landasan hukum, gitu loh. Jadi eh, undang-undang dasar itu adalah undang-undang eh, yang tadi saya bilang ini adalah sebuah perjanjian luhur antara warga negara dengan pemerintah, ya. Ini hubungannya, ya. Pembukaan undang-undang dasar memenuhi syarat-syarat yang mutlak sebagai sebuah fundamental norm, ya, sebagai dasar negara. Nah, Pancasila merupakan asas dari sebuah kerohanian dari pembukaan undang-undang dasar. Dia sebagai fundamental norm tadi, sebagai eh, dasarnya bagaimana kita membentuk sebuah negara tadi, ya. Nah, secara ilmiah atau secara akademis, kita melihat pembukaan undang-undang dasar sebagai stat fundamental norm, ya, itu memiliki hakikat bagaimana kedudukan yang tetap dan kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk, gitu. Jadi eh, secara fundamental sistem sebuah negara itu diatur pada stat fundamental norm tadi, gitu. Bagaimana negara ini, bagaimana eh, dasar negara, bagaimana bahasa negara, bagaimana bendera negara, itu semuanya masuk di dalam stat fundamental norm tadi, ya. Nah, eh, tata urutan, ya. Kalau kita melihat tata urutan perundang-undangan, Pancasila ini kan adanya di dalam pembukaannya. Jadi dibuka di depan sekali, ya. Pancasila itu ada di alinea keempat pembukaannya. Kemudian baru eh, eh, masuk ke dalam batang tubuh pada pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bagian dari cita hukum, gitu. Pada tataran ini Pancasila dia masuk eh, eh, konstitusi atau konstitusi dan sebuah regulasi, ya. Kita bisa melihat ada konstitusi di sana karena dia masuk di dalam eh, stat fundamental norm, ya, sebagai dasar negara, sebagai konstitusi negara, dan sebagai regulasi di sebuah negara, ya. Nah, ini bagian dari cipta hukum. Sedangkan eh, kita masuk ke dalam batang tubuhnya Undang-Undang Dasar eh, pada pasal per pasal itu masuk ke dalam sistem norma hukumnya. Jadi Undang-Undang Dasar itu, ya, masuk ke dalam sistem norma hukumnya. Sedangkan pembukaan dari sebuah undang-undang dasar itu masuk ke dalam cita hukum tadi. Nah, inilah yang tidak bisa dipisahkan karena dia menjadi satu kesatuan sistem hukum di Indonesia, ya. Dari mulai undang-undang dasar, kemudian batang tubuh, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai sebuah sistem hukum. Makanya Pancasila itu adalah dapat dikatakan sumber dari segala sumber hukum, karena dia posisinya ada di dalam cita hukum tadi, konstitusi Lexmal, ya, karena dia masuk di dalam Statno tadi sebagai fundamental Statno, norma yang paling dasar, karena dia masuk ke dalam cita hukum tadi, baru masuk ke dalam pembukaan, kemudian batang tubuh dan selanjutnya, ya, kita bisa lihat di sini. Jadi ini satu kesatuan bagaimana tata urutan perundang-undangan. Kenapa Pancasila itu menjadi posisinya menjadi sumber dari segala sumber hukum? Karena posisinya dia bagian dari sebuah cita hukum di negara ini, cita-cita hukum di negara ini, gitu. Makanya tidak ada negara lain yang membuat konsep seperti adanya konsep Pancasila di negara kita.
Kita mengakui adanya ketuhanan, kita mengakui adanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana rasa kemanusiaan itu harus diberikan sebuah keadilan, ya. Karena kita bangsa yang besar, kita dipersatukan oleh persatuan Indonesia. Bagaimana bangsa ini memecahkan masalah dengan duduk bersama bermusyawarah. Ini yang harus dikedepankan pada sisi ini. Nah, pada sisi implementasi, apakah seperti itu? Nah, ini yang dipertanyakan. Ini yang harus kita bisa kritisi ke depan. Ya. Jadi tidak hanya Pancasila itu sebagai cita hukum yang hanya cita-cita, tetapi kita bisa implementasikan cita-cita itu, bisa mewujudkan cita-cita itu sebagai landasan historis, sebagai landasan kultur, sebagai landasan filosofi. Ini yang kita ingin harapkan. Bagaimana dari sebuah tata urutan perundang-undangan ini bisa mewujudkan semua apa yang diharapkan oleh eh, eh, masyarakat. Tentunya rakyat Republik Indonesia. Ini yang diharapkan. Bagaimana kedudukan Pancasila sendiri di dalam undang-undang? Tadi kan saya sudah jelaskan, kedudukan Pancasila, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, implikasinya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tidak bersifat permanen, tapi preambulnya permanen. Gitu. Pasalnya itu diamandemen kan sampai 4 kali. Tapi preambulnya apakah diubah? Tidak. Pada saat kita merubah preambul, kita akan merubah semua tatanan negara ini. Bahkan cita hukumnya yang akan diubah. Jadi kedudukan pasal-pasal, ya, batang tubuh dari undang-undang itu berbeda dengan preambul. Ya, implikasinya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, ya, tidak bersifat permanen. Ya, nah, nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama dengan sila lainnya tidak dapat terpisahkan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis tadi. Tidak bisa juga dibalik-balik posisinya, karena dia sudah harmonis. Pertama itu masyarakatnya harus percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, meyakini bahwa adanya Tuhan, ya. Makanya dalam putusan MK yang terbaru, ya, kenapa status agama itu harus masuk di dalam kartu tanda penduduk? Karena itu, karena negara ini rakyatnya harus percaya kepada Tuhan, gitu. Bahkan Gus Dur pada era 98, setelah era 98, dia menambahkan satu agama Konghucu menjadi suatu agama yang diakui di negara ini, ya. Makanya nggak ada orang yang tidak beragama di Indonesia. Seharusnya seperti itu. Itu konstitusinya. Ya. Ya. Ini berdasarkan putusan MK yang terbaru. Karena sudah ada yang mengajukan yudisial perubahan apa eh, JR terhadap bagaimana penghilangan eh, status agama di dalam kartu tanda penduduk. Karena nanti akan berpengaruh terhadap waris, terutama yang Islam, karena ada pengadilan agama di sana. Ya, nah ini yang akan menjadi benturan pada akhirnya. Karena negara kita adalah negara yang eh, hanya orang-orang yang memiliki Tuhan yang memahami kata apa akan konsep-konsep ketuhanan yang bisa eh, berjalan di negara ini. Makanya kedudukan Pancasila ini pada sila pertamanya adalah dengan nilai satu yang dengan yang lain ini harus berkesinambungan, harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi putusan MK sudah menguatkan itu. Jadi tidak ragu lagi bahwa setiap warga negara Indonesia dia harus memiliki agama dan memiliki status agama. Ya, nah, tinggal keyakinannya saja.
Ya, kalau memang dia tidak mengakui agama itu sebagai agamanya, ya kan? Bagaimana keyakinan? Ya, karena akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembukaan undang-undang sebagai kaidah negara yang sangat fundamental, ya, yang sangat dasar, ya, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan yang praktis atau bernegara. Ini diperlukan nilai-nilai instrumentalnya. Bagaimana implementasi di lapangan. Jadi hidup bernegara ini akan banyak pemikiran-pemikiran yang eh, bisa mengkritisi Pancasila. Tapi pada sampai saat ini Pancasila menurut saya masih bisa menjawab tantangan eh, dari masyarakat tersebut. Ya, ada beberapa eh, tantangan atau hambatan yang eh, lahir karena eksistensi Pancasila. Ya, tentu dia akan melihat bagaimana posisi Pancasila sendiri. Ini harus bisa pada posisi yang tegak, ya. Jadi, adapun nilai instrumental dari Pancasila sendiri sebagai dasar nilai dasar dalam Pancasila adalah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita melihat bagaimana pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, setiap pasal pada Undang-Undang Dasar tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Ya, ini yang bisa kita lihat. Ya, suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat mencerminkan bagaimana sebagian nilai yang terkait dengan sila di dalam Pancasila sendiri. Jadi, satu pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini akan berkaitan berbanyak sila-sila, ya. Bisa dia berkaitan dengan sila pertama, bisa berkaitan dengan sila ketiga, ya kan? Kalau kita lihat contohnya pada pasal 29 kebebasan beragama, ya kan? Itu kan pasti berkaitan dengan sila pertama. Tapi juga sebenarnya pada pasal 29 itu berkaitan juga dengan sila ketiga. Bagaimana menjaga persatuan Indonesia dengan nilai-nilai agama. Bagaimana dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan untuk menjaga sebuah negara yang berdasarkan kesatuan, berdasarkan Pancasila sendiri. Jadi satu pasal di dalam undang-undang itu bisa berkaitan dengan berbagai sila. Nah, ini yang harus kita lihat, ya. Kemudian hal tersebut dapat dipahami, ya, karena pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar sebagai nilai instrumen dapat terkait dengan satu bidang kehidupan dan terkait dengan beberapa bidang kehidupan secara integral. Nah, ini yang tadi saya coba jelaskan. Jadi cukup banyak pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Dia sebenarnya tidak hanya membahas satu sila, pasti secara harmonisasi akan membahas semua sila secara integral. Ini yang harus kita lihat. Bagaimana penjabaran sendiri, ya, kalau kita melihat Pancasila terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ya, kita bisa melihat pada sila pertama, contohnya pada pasal 28E ayat 1, ada juga di pasal 29 Jangan dan pasal-pasal memandai yang lainnya. betul kan. Orang Ya, muda-muda apa tahu. Kalau kena siapa susah? Ha, Izan. Lucy, Apa dia paling tahu? Lucy, Dia pun tak tahu. di mute nak, Lucy, oke, bisa di mute nak. Siapa? Dua, enam, tujuh, dua, enam, tujuh, enam, tujuh, Nah, enam. saya mute.
Ya. Enam. Mhm. Tujuh. Jadi, Saat ini karena kita menggunakan madu enaps leci. Madu enaps yang memiliki kandungan vitamin C dan memiliki empat varian rasa. Ada rasa anggur, Pak, leci, izin berbuka puasa original, dikit, Pak, masuk, izin. menyehatkan dan rasanya banget. Dan kita tambahin bubuk agar-agar. Siapin jeruk yang udah dipotong kecil-kecil lalu masukin jeruknya. Kalau udah mendidih langsung aja Lucy kita bisa tuang. di-mute, nak. Tinggal kita tunggu Saya masak. percepat. Cuma masak seperti ini, sekarang tinggal kita plating aja deh. Biar makin spesial. Kita tambahin madu enak lagi. Tinggal kita tambahin dua jeruk meci. Ini dia, jeruk meci madu enak. Sudah Katanya mau jelas. buka. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi supaya kita bisa berbuka lebih cepat. Ya, sila kedua, contohnya ini berkaitan dengan pada pasal 1, pada pasal 26, ya, pada pasal 27, ya, pada pasal 28, baik huruf A, B, dan C, dan asal 28 sampai huruf J. Jadi sila kedua ini juga berkaitan dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, begitu juga di bawahnya. Sila ketiga, sila keempat. Jadi satu sila ini kan berkaitan beberapa pasal. Jadi tidak pada satu sisi satu sila satu pasal. Nah, ini yang harus kita bisa lihat dan kita pahami. Ya, eh ternyata pada akhirnya Undang-Undang Dasar ini pada batang tubuhnya ini juga mengalami amandemen, perubahan sampai 4 kali. Ya, kalau kita lihat bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita melihat Pancasila ini dalam konteks dinamika Pancasila, yaitu gerak masyarakat, dinamika itu gerak. Kita lihat Pancasila, dinamika Pancasila adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan pada tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah sebuah dinamika Pancasila. Jika kita lihat dari tinjauan histori Pancasila, yaitu bagaimana upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan sejak awal, ya, awal kemerdekaan sampai titik sekarang. Namun pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami sebuah penyimpangan. Inilah yang terjadi pada kasus sekarang beberapa waktu terakhir. Contohnya, kalau kita melihat dikaitkan dengan sila-sila, sila pertama contohnya, ada ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya, ada di 3 gereja, ya, berupa ledakan, ya, di area kantor polisi yang menyebabkan korban. Ini tentu bagian yang ya, agak agak eh, memprihatinkan buat kita. Dilihat dari sila pertama, tentu akan membunuh bagaimana proses implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Ya, kalau kita kaitkan dengan sila kedua, ya, terjadi tragedi penggusuran rumah dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Ini juga tentu menjadi sebuah bagian kritisi kita selaku warga negara kepada pemerintah. Ya, juga pada sila ketiga sering terjadinya perang antar suku, persatuan menjadi perpecahan, ya, tingkat toleransi yang sangat menurun. Ini menjadi eh, contoh-contoh kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sendiri, ya, termasuk sila keempat dan sila kelimanya, ya, kita bisa melihat ini sering terjadi ketidakadilan hukum, ulah dari tindak korupsi dan segala macamnya, ya, serta sila kelima, ya, kita bisa melihat di rumah sakit sering terjadi diskriminasi, ya, melihat perbedaan antara pasien yang kaya dengan pasien yang miskin. Pada saat ini BPJS juga tidak
jelaskan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap bangsa ini, ya. Kemudian bagaimana tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa bernegara, ya. Nah, salah satu tantangan terhadap Pancasila, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu bagaimana meletakkan nilai-nilai Pancasila, ya, yang tidak dalam objek sebenar-benarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila sering menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ya, serta kemajuan teknologi yang dapat dikendalikan dan dikontrol oleh eh, pemerintah, tentunya akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak dari suatu negara. Bagaimana eh, contoh yang diberikan terhadap eh, tantangan Pancasila di era globalisasi? Kalau kita melihat bagaimana pemahaman Pancasila saat ini, ya, masyarakat eh, mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila yang kurangnya efektif dan daya tarik terhadap pembelajaran Pancasila, ya, karena apa yang diceritakan di dalam Pancasila ternyata pada saat implementasinya di lapangan ini jauh panggang dari api. Apa yang dilakukan oleh pembelajaran Pancasila, tentu harusnya ini bagian yang sama implementasinya harus dilakukan di dalam eh, pemerintahan sendiri. Ya, pemerintahan tidak taat hukum, masyarakatnya disuruh taat hukum. Nah, ini bagian dari sebuah tantangan Pancasila pada era globalisasi ini. Ya, kemudian derasnya arus globalisasi. Ya, kita coba mengkritisi Pancasila. Bagaimana Pancasila yang harusnya dijalankan, harusnya diimplementasikan, tetapi ini tidak berjalan dengan baik. Ya, kemudian derasnya arus globalisasi sehingga dapat mengarah kepada masyarakat yang menguatkan gejala polaritas atau fragmen sosial yang berbasis sara, ya, berbasis rasisme, ya. Kemudian masih lebarnya juga kesenjangan sosial, adanya gap antara si miskin dan si kaya, ya. Harusnya disparitas ini bisa ditekan oleh pemerintah karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan sebuah konstitusi, menjamin seluruh eh, apa yang diminta oleh konstitusi, ya. Kemudian semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam lembaga politik, ya, terutama lembaga-lembaga partaian dan segala macamnya, tingkat eh, korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai, terhadap sistem demokrasi ini sudah sangat lemah, ya. Nah, semakin lemahnya nilai-nilai Pancasila tersebut pada sistem kelembagaan, terutama pada lembaga ekonomi. Orang sudah tidak percaya lagi dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini bagian tantangan bagaimana pemerintah bisa mempertanggungjawabkan, gitu loh. Jangan hanya meminta masyarakatnya harus melaksanakan pembayaran pajak, tapi apa yang dilakukan pemerintah terhadap hasil pajak yang dia ambil dari masyarakat, gitu. Sehingga ini akan menjadi melemahnya nilai-nilai Pancasila tadi, ya. Kemudian budaya, kemudian serta lemahnya wawasan ideologi, ya, ideologi Pancasila, ya, di kalangan penyelenggara negara. Jadi sebagai ideologi, ide dan logos, ya kan, sebagai ide-ide yang baik, pemahaman keilmuan yang cukup. Nah, ini harus sebaiknya menjadi eh, tataran yang sangat kuat, ya. Kemudian masih kurangnya keteladanan. Ini yang masih kita lihat. Jadi tidak ada contoh atau tokoh-tokoh pemerintahan yang bisa dipanut, ya, oleh masyarakat, ya, dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Nah, contoh lain yaitu pada pendidikan Pancasila, ya, agar
Pancasila ini bisa mendorong atau menjadi dorongan pokok ya sehingga petunjuk jalan bagi generasi penerus bangsa, maka dari itu perlu eh, didikan ya, perlu didikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah Pancasila sendiri. Sebagaimana ini tercantum di dalam pasal 35 junto pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional. Ya, sistem pendidikan, bagaimana pendidikan ini eh, pendidikan Pancasila ini bisa berjalan dengan baik. Ya, nah terakhir saya ingin coba eh, membandingkan ya bagaimana Pancasila melawan globalisasi. Ya, ini ada di dalam tugas. Ya, bagaimana Pancasila dalam menghadapi eh, tantangan globalisasi. Ya, karena ini masuk di dalam tugas, saya minta coba dikritisi. Apa salahnya Pancasila pada era globalisasi sekarang? Dan apa yang harus ditingkatkan pada tataran ini? Ya, nah, sampai di sini kuliah kita. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Punten, Pak, ini Gimana, mah Gus? nanya terkait tugas aja, Pak. Itu kan ada 5 Hmm. tugas Hmm. di kelas ini ada sekitar 23